Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kriptografi semester 4, Program Studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang bangun sistem deskripsi enkripsi menggunakan algoritma kriptografi L-Gamma. Kami percaya bahwa topik ini sangat penting dan relevan dengan kebutuhan era digital saat ini. Melalui presentasi ini, kami ingin membagikan pengetahuan dan pengalaman kami kepada Anda, serta memperoleh feedback dan diskusi yang bermanfaat. Saya Hanifah Putri Agustin, dan saya akan memandu Anda melalui presentasi ini bersama kelompok saya yang terdiri dari Hardi, Muhammad Zaki Syah, Arsyada Alvan, dan Kevin Freddy Site. Yang pertama adalah latar belakang. Keamanan informasi sangat penting di era digital saat ini. Ancaman integrasi, kerahasiaan, dan autentikasi data yang meningkat. Kriptografi digunakan untuk menyandikan pesan agar hanya dapat dimengerti oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada L-Gamma, algoritma kunci publik yang aman dan bersifat probabilistik. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana prinsip kerja L-Gamma, seberapa efektif algoritma L-Gamma. Kemudian ada tujuan, merancang konsep dasar L-Gamma, merancang sistem kriptografi sederhana. Untuk landasan teorinya, apa sih kriptografi itu? Kriptografi merupakan transformasi data dari plain text, yaitu deskripsi, ke ciphertext, enkripsi, dan begitu juga sebaliknya dari enkripsi ke deskripsi. Kemudian jenis-jenis kriptografi ada dua, yaitu ada simetris dan asimetris. Simetris itu merupakan satu kunci yang terdiri dari AS dan DS. Asimetris yaitu dua kunci dari RSA dan L-Gamma. Pada presentasi ini, kita akan membahas tentang algoritma L-Gamma. L-Gamma adalah algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk enkripsi dan tanda tangan digital. Dikembangkan oleh Tahir L-Gamma pada tahun 1985. Dalam publikasinya yang berjudul A Public Key Crypto System and I-Signature, Sigma-Based and Discrete Logarithm. Algoritma ini didasarkan pada kesulitan masalah algoritma diskret dalam teori bilangan modulo. L-Gamma digunakan secara luas untuk enkripsi data dan tanda tangan digital, serta menjadi dasar beberapa protokol keamanan modern. Baik, saya akan menjelaskan algoritma pembangkitan kunci. Pertama, pilih sembarangan bilangan prima P atau P dapat di-share di antara anggota kelompok. Yang kedua, pilih dua buah bilangan acak G dan X dengan syarat G lebih kecil daripada P dan X berada di antara 1 dan P min 2. Yang ketiga, hitung Y sama dengan G pangkat X mod P. Lalu ada hasilnya yang dimana kunci publik sama dengan triple Y G P. Kunci privat pasangan X P. Oke, di sini ada algoritma enkripsi. Yang pertama, konversi pesan teks menjadi deretan angka menggunakan kode ASCII. Contoh, A ke 65, B ke 66, dan seterusnya. Yang kedua, pilih bilangan acak K dengan syarat K berada di antara 1 dan P min 2. Ketiga, enkripsi setiap karakter M atau dalam bentuk angka dengan rumus A sama dengan G di pangkat 2 mod P, B sama dengan Y di pangkat K M mod P. Setiap karakter teks akan dienkripsi menjadi pasangan angka atau A, B. Jadi ukuran ciphertext
2 kali ukuran plain text-nya. Lalu di sini ada algoritma deskripsi. Yang pertama, gunakan kunci privat X untuk menghitung A dipangkat X dipangkatkan min 1 sama dengan A dipangkat P dipangkat min 1 pangkat min X mod P. Ini. Yang kedua, hitung kembali nilai asli M atau dalam bentuk angka atau ESC dengan persamaan M sama dengan B dikali atau titik A dipangkat X dipangkatkan min 1 mod P. Selanjutnya yang ketiga, konversi angka M hasil deskripsi menjadi karakter ESC M sama dengan 80 ke P. Oke, baiklah. Saya Muhammad Zaki Syah. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan manual dengan algoritma Elgamal. Yang pertama yaitu melakukan pembangkitan kunci Y. Di sini kita akan memilih nilai dari P, G, dan X. Di sini saya memilih P-nya yaitu 2357, G-nya yaitu 2, dan X-nya yaitu 1751. Setelah itu kita akan menghitung nilai dari Y dengan rumus G pangkat X mod P. Jadi G-nya tadi yaitu 2 dipangkat dengan X yaitu 1751 mod P. P-nya yaitu tadi 2357. 2 pangkat 1751 mod 2367 hasilnya yaitu adalah 1185. Jadi hasil kunci publik yaitu Y sama dengan 1185, G sama dengan 2, dan P sama dengan 2357. Dan untuk kunci privatnya yaitu X sama dengan 1751, P sama dengan 2357. Selanjutnya kita akan melakukan proses enkripsi pesan. Di sini saya akan mengenkripsi pesannya yaitu fallback. Jadi pesan fallback ini akan kita rubah ke dalam kode ASCII. Setelah itu kita akan memilih bilangan acak K. Di sini saya memilih bilangannya yaitu 1520. Baiklah, di sini ada perhitungan manualnya. Pertama, karakter dari pesan itu kita rubah ke dalam bentuk ASCII. Jadi P ASCII-nya yaitu 112, O 111, L 108, B 98, E 101, N 110, dan G 103. Setelah itu kita akan mencari nilai dari A dengan rumus G pangkat K mod P. Jadi G-nya tadi yaitu 2 dipangkatkan dengan K. K nilai acaknya tadi yaitu 1520 mod P yaitu 2357. Jadi 2 pangkat 1520 mod 2357 hasilnya yaitu 1430. Jadi nilai untuk A-nya yaitu 1430. Selanjutnya kita akan mencari nilai B-nya. Jadi nilai B-nya yaitu untuk rumusnya Y pangkat K dikali M mod P. Jadi Y-nya yaitu 1185 dipangkatkan dengan K yaitu 1520 dikali M. M tadi adalah karakter yang dirubah ke dalam bentuk ASCII yaitu 112 dan dimod dengan P yaitu 2357. 1185 pangkat 1520 dikali 112 mod 2357 hasilnya yaitu adalah 65. Jadi ciphertext untuk pasangan A dan B untuk karakter P ialah 1430 dan 65. Jadi untuk karakter lainnya begitu juga perhitungannya sehingga hasil dari ciphertextnya yaitu
1430 dan 65, 1433 dan 338 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses deskripsi. Jadi yang pertama yaitu kita akan menghitung inverse dari AX mod P. Jadi AX inverse sama dengan A pangkat P dikurang 1 dikurang X mod P. Dan setelah kita mendapatkan A inverse-nya, baru kita akan mencari M-nya, yaitu dengan rumus B kali A inverse mod P. Jadi untuk perhitungannya seperti ini. Untuk mencari A inverse-nya yaitu A tadi nilainya yaitu 1430 dipangkatkan dengan P 2357 dikurang 1 dikurang X yaitu 1751, hasilnya adalah 605. Jadi 1430 dipangkat 605 mod P. P tadi yaitu 2357. Jadi hasil dari 1430 pangkat 605 mod 2357 ialah 872. Setelah kita mendapatkan hasil dari A inverse tadi, maka kita akan mencari nilai dari M-nya, yaitu dengan rumus B kali A inverse mod P. Jadi untuk B tadi nilainya adalah 65 dikali dengan A inverse yaitu 872 mod P. P-nya tadi ialah 2357. 65 kali 872 mod 2357 hasilnya adalah 112. Jadi setelah itu kita konversikan kode ASCII ini ke dalam bentuk karakter. Jadi 112 karakternya itu adalah P. Begitu juga untuk ciphertext yang lainnya, sehingga dapatlah hasil dari deskripsinya yaitu pesan aslinya tadi yaitu Polbank. Baiklah, sekian dari saya untuk perhitungan manual. Selanjutnya untuk implementasi sistem akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Hardi. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem yang sudah kami buat. Di sini tampilannya sederhana saja. Di sini ada namanya untuk sistemnya Gamma Cryptography. Di sini ada from enkripsi dan from deskripsi. Nah, di sini saya langsung saja untuk mencoba melakukan perhitungan manualnya atau untuk melakukan sistem perhitungan dari sistemnya. Di sini saya masukkan bilangan prima yaitu dengan angka 2357. Untuk kunci G-nya itu 2 dan kunci X atau kunci privatnya yakni 1751. Nah, di sini ada selanjutnya untuk klik bangkitkan. Ini bangkitkan untuk kunci Y-nya. Nah, di sini akan muncul hasilnya, yakni 1185. Itu hasil dari pembagian antara bilangan prima, G, dan pipet. Di sini ada form untuk memasukkan pesan. Ini pesan yang mau kita enkripsi. Di sini saja saya contoh, ini masukkan pesan dengan nama Polbank. Untuk bilangan kunci K-nya itu kunci acak, itu terserah saja saya memasukkan dengan angka 1520. Sini ada langsung klik enkripsi. Nah, di sini akan muncul halaman. Ini halaman hasil enkripsi Gamal ini dengan pesan Polbank. Dan di sini ada tabel untuk melakukan perhitungan manualnya. Dan di bawah tabel ada hasil ciphertext atau hasil yang sudah dienkripsi. Nah, di sini dari hasil ini bisa kita lakukan untuk lakukan deskripsinya. Di sini saya salin saja. Lalu kembali. Nah,
Di sini dari hasil enkripsi tadi, kita mau melakukan deskripsi dengan memasukkan hasil tadi, kunci X-nya. Kunci X-nya itu 1751 dan kunci P-nya tadi 2357. Nah, kunci X-nya sama dengan kunci di deskripsi dan P-nya sama juga yang di enkripsi. Nah, di sini akan muncul hasil deskripsi El-Gamal dan di sini akan menampilkan tabel. Nah, tabel perhitungan manual di sistem dan di bawahnya ada hasil dari pesan asli. Nah, tadi kan kita memasukkan pesan aslinya itu fallback dan di sini setelah kita melakukan enkripsi dari hasil perhitungan dari hasil enkripsi. Nah, setelah kita enkripsi maka akan muncul hasilnya. Nah, pesan aslinya itu fallback sama dengan setelah kita pesan yang mau kita enkripsi tadi. Nah, maka mendapatkan hasilnya fallback. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan sistem yang sudah kami buat. Sekian, terima kasih. Nah, dari hasil perancangan dan pengujian, dapat kami simpulkan bahwa algoritma El-Gamal cukup efektif dalam menjaga keamanan data melalui proses enskripsi dan deskripsi yang akurat. Setiap proses enskripsi menghasilkan ciphertext yang berbeda, membuat sistem ini bersifat problematik dan sulit ditebak oleh pihak yang berwenang. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk penggunaan dalam skala data besar, kecepatan proses menjadi faktor penting yang harus dioptimalkan. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih.